Nyambung. Om, itu dibantuin makan aja. Gimana sih Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalan dulu, nama saya Dino. Mungkin gak ada embel-embelnya. Malum orang Indramayu, asli di Indramayu, cuma saya kebetulan tinggal di Gabus Wetan. Saya aktif di dunia blogger ini sejak tahun 2009. Mungkin banyak kakak kelas, kalau bilang kan kakak kelas kita atau orang Indramayu yang hobi ngeblog. Tapi selama ini terbilang cukup vakum di dunia perblogeran, makanya saya tahun 2013 saya mendirikan komunitas blogger Indramayu bersama rekan-rekan. Sekarang sudah 3 tahun dan ingin berbagi apa sih blogger, bisa menghasilkan dari dunia blogger. Saya bilang bisa menghasilkan. Caranya bagaimana? Nanti akan kita ulas semua. Bagaimana kita blogger ini bisa mendapatkan penghasilan dari blog tersebut. Ya, perkenalkan ini blog saya dino76.com. Kebetulan saya lebih suka di IT, gadget, teknologi, dan ada sedikit pendidikan. Karena apa? Saya basicnya sebenarnya seorang guru. Saya mungkin agak aneh, kok jurusan SE tapi senang dengan IT. Inilah jalan hidup. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin rekan-rekan kuliahnya mungkin berbeda, tapi nanti suatu saat akan memilih jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi itulah jalan hidup. Facebook saya Kang Dino, Twitter dan IG saya @dino76, email saya dino76@yahoo.co.id, HP saya ada Excel, ada Sintaki, silakan. Tapi yang WA boleh mau tanya-tanya boleh di 081 2-nya 3 kali 051 524. Nah itu nomor handphone saya. Ini sedikit perkenalan. Kemudian kita masuk apa sih dunia blog? Silakan Kang Sarwan lanjut. Ya, blog ini sebenarnya kalau buat dengan akses di sini nih, di tempat kami ini kan udah ada hotspotnya ya. Gratis gak sih? Gratis. Gratis gak? Gratis. Bayar. Kalau cepat itu 10 menit udah jadi. Saya tanya di sini. Punya akun Gmail nggak semuanya? Wah, kalau udah punya akun Gmail gampang banget. Karena apa? Kalau bikin blog di blogger itu bisa pakai akun Gmail. Jadi udah punya akun Gmail, langsung klik blogger.com sudah bisa daftar. Apa manfaatnya? Di akun Gmail ini kita bisa daftar selain blog juga bisa YouTube. Saya sengaja bawa kamera action. Mungkin rekan-rekan paling seneng dengan yang namanya ambil gambar video. Tapi cuman asik di dunia media sosial, sepret-sepret, kemudian video, kemudian udah di-share gitu aja. Tapi kita nggak dapat penghasilan apa-apa. Yuk kita coba sekarang belajar mendapatkan sesuatu dari hal yang kita sukai. Yang suka nulis silakan nanti bareng blog. Yang suka dengan fotografi atau dengan video nanti kita bisa bantu. Yang video kita bisa ajak rekan-rekan untuk jadi YouTuber. Silakan, saya juga punya akun YouTube-nya, tapi saya lebih ke, kalau di YouTube-nya lebih ke pendidikan. Ya, bagaimana cara kita mengajar atau apa, nah itu di pendidikan. Tapi sekarang ini memang akun YouTube ini agak-agak agak-agak sensitif. Kalau kita masukin ada video, masukin video di YouTube, kemudian ada musik yang di hak ciptanya dipegang oleh seseorang, maka itu nggak bakalan dapat pundi-pundi uang. Jadi sebaiknya kita original. Kalau Anda misalnya jalan-jalan ke Karangsong atau kemana, itu diambil, itu saya yakin akan original. Ya. Next berikutnya. Nah, bikin blog cukup 10 sampai 30 menit udah jadi.
Berikutnya. Nah, ini penyedia jasa blog yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Next, ada tulisannya. Ada blog detik. Siapa yang tahu blog detik? Belum tahu. Kompasiana? Tahu. Yang ada yang belum tahu, ada yang WordPress? Tahu. Oke, Blogger? Tahu. Tumblr? Udah belum? Ini yang baru nih, UC News. Ini lagi booming banget. UC News, mungkin rekan-rekan belum pada upload aplikasinya kayak apa sih UC News? Dari mana kita dapat uangnya? Nanti akan kita bahas ya. Penyedia dasarnya, klik berikutnya. Ini ada beberapa, jadi WordPress, Blogger, Tumblr, Blog Detik, Kompasiana, UC News ini yang baru 3 bulanan. Ya. UC News ini hadir di Indonesia dan mulai menggait, saya mungkin prediksi ya, situs-situs online, berita online ini akan kalah dengan UC News. Kenapa? Karena semua berita ada di UC News. Bahkan penulis diajak sekarang menulis di UC News. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau kita nulis di blog biasanya hanya kita mendapatkan penghasilan dari PPC. Apa PPC? Pay per click. Jadi kalau ada iklan yang muncul kemudian diklik iklannya kita dapat duit. Tapi kalau di UC News kita daftar, kemudian tulisan kita di-approve atau disetujui, kemudian beberapa hari berikutnya muncul total viewer atau pengunjung ke blog kita atau ke tulisan kita, maka nanti kita akan mendapatkan insentif. Besarnya insentif tergantung viewer, tergantung pengunjung di tulisan tersebut. Nah, nanti akan kita bahas. Isinya, isi blog itu mungkin masih di rekan-rekan masih agak bingung. Apa sih yang harus diisi? Gampang. Siapa yang suka fashion? Coba, yang suka fashion. Oke. Yang suka dengan fotografi, fotografi. Oke. Yang suka dengan gadget and techno, oke. Yang suka dengan dunia entertain, artis-artis Korea atau apalah terserah gitu. Oke. Yang suka dengan pertanian. Ya, oke. Yang apa lagi ya? Yang suka apa lagi? Alam. Ya, yang suka alam katanya ya. Oke, banyak sebenarnya. Oke, kita akan buka isinya apa saja. Gampang. Tulis yang Anda minta. Pas saya kebetulan sekarang lagi eksplor tentang Indramayu dan daerah lain. Kalau Indramayu saya eksplor mengenai objek wisata, kuliner, terus seni budaya, saya insya Allah eksplor, tapi nulisnya bukan di bindo76.com, tapi di bloggermangga.com. Ya. Kenapa di bloggermangga? Saya khususkan di bloggermangga.com ini adalah mengulas semua hal tentang Indramayu. Termasuk kalau ada rekan-rekan yang punya prestasi, saya masukkan. Saya beberapa kali nulis satu tentang Iis Asmudi. Mungkin kalian, mungkin rekan-rekan pernah tahu Iis Asmudi adalah waktu itu anak SMA yang menghasilkan pendapatan 7-13 juta per bulan. Anak SMA. Dari apa? Dari buat logo. Kalau mau diundang ke sini, saya bisa kontak dia. Ya. Pernah saya tulis, kemudian akhirnya apa? Selang 1 minggu itu dikontak dari Trans 7, disuruh datang ke Hitam Putih. Betul. Nah, itu yang menulis pertama kali saya. Iis Asmudi tadinya nggak tahu bahwa itu ternyata bisa booming, bisa viral. Istilahnya bahasa sekarang viral ya. Bisa viral sehingga dia diundang ke Jakarta. Akhirnya dia karena takut itu bohong sama orang tuanya dibawa. Ternyata benar, ketemu Mas Deddy Corbuzier, kemudian sama siapa ya waktu itu artis yang perempuannya yang tinggi, siapa? Bukan. Ya sama artis itu pokoknya dia baru penasaran, pulang dari sana ingat saya, langsung datang ke rumah saya, kan makan-makan katanya. Gak apa-apa, saya bukan mau memperkenalkan diri saya, tapi saya mau orang-orang, justru orang-orang Indramayu itu muncul. Kenapa? Saya terus terang saja, mungkin rekan-rekan yang asli Indramayu, asli Indramayu, kelahiran. Oke.
Woi. Iya, kalau asli Indramayu pernah kenalan dengan orang yang luar Indramayu nggak? Pernah. Apa tanggapan pertama? Tentang orang Indramayu apa? Medok bahasa. Terus ada lagi? Pernah ada kebayang oleh ya? Aku mau ngasih ya. Iya. Waktu itu pernah ketemu sama orang Garut. Terus dia kan nanya asli dari mana katanya. Terus dari Indramayu. Maaf ya, katanya orang Indramayu banyak PSK-nya gitu. Oh, iya langsung. Saya jelasin aja kalau misalnya nggak semuanya orang Indramayu itu soal PSK. Bisa tuh dia memang apa ya, menggeneralisasikan kalau semua orang Indramayu tuh ya gitu, banyak juga sih, nggak hanya itu juga. Pokoknya negatif gitulah. Iya, betul. Terima kasih. Kalau rekan-rekan mau coba googling, tulis Indramayu kota titik-titik. Indramayu kota titik-titik. Di googling itu pertama Kota Manggar. Kemudian setelah itu saya sedih. PSK, Jablay, apalah pokoknya yang negatif-negatif. Dalam hati saya sedih. Orang Indramayu diidentikan dengan itu. Makanya saya tergerak untuk membuat beberapa bulan yang lalu membuat lomba blog yang isinya city branding. Saya buat Indramayu kota wisata. Kemarin baru beberapa bulan yang lalu saya buat lagi Indramayu kota budaya. 2 kali saya bikin lomba blog, menulis blog. Hadiahnya handphone, 2 handphone smartphone Andromax R, Andromax E sama Andromax Nivi ya. Itu saya kerjasama bukan dengan Pemda. Saya kerjasama nyari sponsor langsung ke Jakarta. Untuk apa? Untuk membabat kata kunci negatif tentang Indramayu. Saya ada kewajiban moral untuk mulai memperbaiki citra. Mulai dari mana? Biarin citra di dunia nyata, kita ubah di citra dunia maya. Akhirnya lumayan kalau sekarang googling Indramayu kota udah muncul, Indramayu kota wisata, Indramayu kota budaya udah peringkatnya agak naik. Dibandingkan kemarin PSK sama Jablay-nya agak turun. Ya. Nah, saya bukan berarti ini mengecilkan orang Indramayu. Yuk kita bareng-bareng. Kalau kita merasa Indramayu, yuk kita sadar bahwa kita butuh tulisan-tulisan dari teman-teman, dari rekan-rekan untuk membabat kata kunci yang negatif itu menjadi kata kunci yang positif. Hasilnya ini. Siapa yang sudah bisnis online? Udah mulai bisnis online? Bisnis apa Mas? Belum. Indramayu, kalau saya bilang Indramayu punya potensi yang luar biasa. Saya nyoba kemarin menghubungi Pak Abdul Latif. Ada yang tahu Pak Abdul Latif? Ada yang tahu? Ya, Pak Abdul Latif itu adalah mungkin rekan-rekan sibuk dengan mata kuliahnya sehingga kadang tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Pak Abdul Latif itu sebenarnya adalah orang yang berhasil mengubah tanaman mangrove, hasil-hasil mangrove menjadi sesuatu atau produk yang bermanfaat. Kemarin bikin sirup dari mangrove, bikin teh dari mangrove, kopi, kemudian dodol, kemudian apalagi kemarin kan sama kecap, terus coklat, semua hampir 15 item produknya semuanya dari mangrove. Rekan-rekan mungkin walaupun Pak Abdul Latif ini lulusan SMA, mungkin bisa tanya ke Pak Abdul Latif. Lokasinya di Pabean Mulia ya, Pabean Mulia. Bisa tanya, kita kalah loh yang orang-orang yang mempunyai pengetahuan kayak kita misalnya kuliah atau apa, kalah sama bapak-bapak yang hanya lulusan SMA, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu dan ternyata itu karyanya diakui oleh nasional. Kemarin dia mendapat penghargaan, selain dari tahun ini dia mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Kompas
Kompas bersama Pertamina. Nah, itu yang dilihat dulu. Kemudian yang didengar, kita sekarang ini lagi keren banget yang namanya kita baru sekedar tahu kemudian share. Ini paling sering yang sering pakai media sosial. Dari WA, wah kata-katanya bagus nih, langsung di copy, dikirim ke teman-temannya. Nggak tahu itu tuh benar atau tidak. Nah, ini baru didengar saja udah dikirim ke orang lain. Ini bisa juga jadi tulisan, tetapi sebaiknya memang kita harus punya filter supaya kita jangan sampai salah. Justru kita membahayakan diri kita sendiri. Sekarang ada undang-undang ITE, ya, yang mungkin ada sedikit kalau kita salah, kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat atau merugikan orang lain, ini kita bisa kena aturan. Kemudian tulis yang ada rasakan, nih buat rekan-rekan ngalamin kan yang namanya patah hati. Patah tulang ya. Putus cinta, galau, pernah bisa jadi bahan tulisan. Ya. Sekarang tulisan, pernah gak googling cara mengatasi galau? Pernah gak? Pernah kan? Coba kalau rekan-rekan tulis tuh dengan idenya sendiri atau bahasanya sendiri, saya yakin di Google akan ketemu, oh ini tulisannya si ini gitu ya, tentang galau. Kemudian cara move on katanya. Sekarang cara move on. Nah, sekarang orang tuh nyarinya di Google gitu ya. Cara move on supaya tidak galau lagi gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, silakan ditulis. Kemudian ATM, amati, teliti, modifikasi. Kalau mau ngambil tulisan dari orang lain, ya amati dulu. Teliti, kemudian dimodifikasi. Jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Kalau misalnya kita suka ngambil kan gambar orang lain, ini yang sekarang lagi tren kan meme ya, meme orang lain kayaknya bagus-bagus gitu ya, terus kita upload ke sosial media kita gitu. Nah sebaiknya itu juga harusnya mencantumkan sumbernya, karena orang merasa dihargai dengan mencantumkan sumber. Saya beberapa kali tulisan saya foto-fotonya diambil oleh akun IG about Indramayu ya. Tapi saya nggak keberatan karena di situ dicantumkan sumbernya www.bloggermangga.com. Nggak apa-apa, karena mereka menghargai tulisan saya, gitu ya. Nah itu bagian dari tulisan. Jadi isinya itu. Next berikutnya. Isi blog ini bermacam-macam. Tadi bagaimana sih isinya? Nah sekarang isinya sebenarnya berdasarkan kategori. Next. Nah ini gambaran saja sebenarnya banyak banget di kategori blog. Saya sendiri lebih suka ke gadget dan techno. Kenapa gadget dan techno? Karena yang namanya gadget sama techno itu tidak bakalan habis. Hampir setiap hari ada gadget yang baru. Makanya kalau yang sekarang bangga, oh handphone saya paling bagus. 2 hari berikutnya udah ganti, ada yang baru lagi. Ya, udah harga mahal-mahal beli iPhone 7. Kemudian baru berapa bulan berikutnya udah ganti lagi yang baru gitu. Belum iPhone 7 udah meledak lagi gitu kan. Wah, Samsung S7 kemarin meledak, ditarik dari pasaran gitu. Nah itu yang namanya gadget dan techno. Kemudian fashion nih untuk perempuan ya. Yang suka dengan fashion silahkan. Fashion, ada yang suka gambar tentang fashion tersebut, ada yang suka foto-foto, silahkan. Ini ladang sebenarnya. Ladang apa? Nyari uang. Yang fashion ya. Kemudian hiburan yang banyak sekarang yang tren adalah dunia hiburan. Orang lebih suka ngambil kemarin misalnya si boy anak jalanan meninggal kan? Wah itu pengunjungnya banyak banget. Karena apa? Penasaran. Ini hiburan, dunia hiburan. Mau tidak mau tren. Kalau misalnya rekan-rekan mau nulis tentang dunia hiburan silakan. Tapi ya itu tadi kita ngambilnya dari mana. Kalau bisa suka ikutin IG-nya para artis gitu, kita jadi tahu. Ariel Tatum misalnya ada foto toplesnya gitu kan. Kita penasaran pas dibuka foto toplesnya ternyata foto waktu kecil gitu, umur 3 tahun. Kita udah semangat foto toples. Pas dibuka ternyata waktu masih kecil. Itu yang bikin penasaran sehingga viewernya paling banyak. Kemudian olahraga. Nah buat rekan-rekan laki-laki nih
yang senang dengan dunia olahraga? Yang paling banyak sih saat ini mungkin sepak bola ya. Ada Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Euro gitu ya, UEFA gitu. Banyak sekali. Silakan ditulis di kategori blog olahraga. Kemudian yang berikutnya lifestyle, gaya hidup. Bagaimana? Apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup? Contohnya, ada yang tahu? Gaya hidup. Ada? Tren misalnya, tren anak zaman sekarang. Apa nih? Wah, betul, Om Telolet Om ya. Saya tulis Om Telolet Om di UC News. Satu tulisan dibaca sekitar 250.000 orang. Gara-gara Om Telolet Om gitu. Kita kadang, padahal mah tulisan biasa, tapi apa? Orang tuh karena lagi booming gitu ya, lagi lihat trennya gitu. Nah, kita tahu sekarang kan ternyata Om Telolet Om disalahartikan kan. Om Telolet Om gitu ya, enggak. Di yang bawainnya adalah perempuan seksi gitu. Nah, itu disalahartikan gitu. Nah, sekarang jadi booming lagi ternyata. Kemudian yang berikutnya adalah kuliner dan wisata. Nah, pengen yang aman-aman, kuliner dan wisata. Indramayu. Siapa yang bisa nyebutin kuliner Indramayu? Pindang Bobian, Lengko, Cimplo, Burbacek. Terus apa lagi? Belum, Pak?